Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study English. Kita akan membahas tentang tuval skills, yaitu tuval structure pronoun. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Saya berharap melalui konten pembelajaran ini teman-teman bisa lebih paham tentang tuval dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Sebelum mulai, perkenalkan, saya Miss Fitri, berikut pengalaman saya mengajar sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga, yaitu Jago Bahasa dan Kobi Education. Saya juga punya kelas online, yaitu kelas Bingo. Oke, so let's get started. Pada tuval structure, perhatikan bentuk kepemilikan, ya bisa jadi possessive adjective atau possessive pronoun. Jadi possessive adjective adalah kepemilikan yang harus diikutin dengan noun-nya. Kemudian sementara possessive pronouns adalah kepemilikan yang tidak perlu atau tidak boleh diikuti dengan noun. Contoh ya, my, your, his, her, its, kepemilikan untuk bukan orang yang tunggal ya. Kemudian our dan their. Ini adalah possessive adjective, kepemilikan yang harus diikuti dengan noun ya. Contoh, they lent me their book. Nah, jadi bukunya mereka. Kemudian harus ada noun-nya ya yang muncul ya setelah possessive adjective-nya. Sementara pada possessive pronoun ini adalah kepemilikan yang tidak perlu diikuti dengan noun. Contoh ya, mine. Jadi sudah merujuk pada punyaku ya, benda tersebut. Sudah menggantikan bendanya. Yours, his, hers. Kita tambahkan s ya. Nah, its, kemudian ours, dan theirs. Jadi, they lent me theirs. Ini nggak perlu diikutin dengan bendanya. Oke, kemudian perhatikan pronoun reference-nya. Apakah sudah tepat gitu ya? Pronoun reference-nya itu mengacu pada penjelas yang tepat. Misalnya benda tunggal atau benda jamak gitu ya. Orang tunggal atau orang jamak. Kemudian, nah contohnya ya. The boys will cause trouble if you let him. Boys, betul sih pakai him, tapi karena boys-nya banyak, boys ya, nah maka nggak pakai him, tapi the boys will cause trouble if you let them, gitu, mengacu pada boys-nya. Jadi kalau orang yang jamak, nah kita pakai reference pronoun-nya they ya, karena objek jadi them. Kemudian, everyone must give their name. Ya, everyone memang dari setiap orang gitu ya, banyak gitu. Tapi dia merujuk pada individunya, setiap orang ya, tapi masing-masing orangnya ya. Jadi seharusnya kita nggak pakai their name, tapi everyone must give his atau her name. His name aja juga boleh ya, tapi his atau her name. Mengacu pada referensinya everyone ya. Oke, nah sekarang coba teman-teman perhatikan beberapa bentuk pronoun reference-nya apakah sudah tepat gitu ya, dia mengacu pada subjek yang tunggal atau jamak gitu ya, orang atau bukan orang. Oke, coba teman-teman jawab dulu, setelah itu kita bahas ya. Oke, nah yuk kita bahas. Helicopters are being used more and more in emergency situations because of its ability. Nah, ability-nya siapa? Ability-nya helicopters ya. Nih, ability karena dia mengacu pada benda yang jamak, ya kan? Nah, seharusnya nggak pakai its. Its itu untuk kepemilikan benda yang tunggal ya. Nah, jadi seharusnya their ability. Mengacu pada helicopters ya. Kemudian, questions yang nomor 2. The worker was fired by the chemical company because his refused. Nah, because konektor, kemudian refused ini verb ya. Nah, jadi seharusnya ini adalah pronoun reference untuk yang
berupa subjek ya, bukan kepemilikan gitu. Jadi seharusnya he reduced. Kemudian nomor 3, if you have car trouble while driving on the freeway, you ya subjeknya, you should pull your car. Oke, karena mengacu pada kepemilikanmu ya, jadi your car over to the side of the freeway and wait for help. Ini sepertinya tidak ada masalah ya, udah correct. Nomor 4, the administration will not install the new security system because new security systemnya mahal ya, cost so much. Jadi karena dia mengacu pada new security system ya yang akan diinstal, berarti seharusnya it cost. Karena it tunggal ya, jadi verbnya plus as, it cost gitu. Kemudian some parents prefer to send their children. Nah, their-nya mengacu pada some parents ya. Nah, jadi banyak, jadi their children to private schools because they believe ya, parents-nya banyak ya. Maksudnya dua kan, dua orang, berarti they believe the children will be better educated. Gitu. They ini mengacu pada parents. Udah correct ya? Oke, kita coba lagi nih bagian yang error. Jadi perhatikan pronoun reference-nya ya. Kemudian kalau ada kepemilikan juga dilihat mengacu pada tunggal, jamak, orang, atau bukan. Oke? Coba teman-teman jawab dulu ya. 1 menit lagi kita bahas bersama. Oke, kita bahas ya. Nomor 1 nih, Superman. Yang A ini dia tunggal ya. Superman made their comic debut. Nah, harusnya their-nya ini mengacu pada Superman kan. Nah, kalau yang jamak tuh yang belakangnya E. Nah, kalau misalnya belakangnya A kan dia Superman, satu ya, satu orang. Nah, berarti bukan their ya. Orang tunggal, his comic debut. Kepemilikan orang tunggal. Nah, kalau udah ketemu di B, kita bisa mengabaikan sisanya ya. Nah, coba nomor 2. Commercial letters of credit are. Nah, yang menentukan tunggal jamak kan sebelum preposisi pertamanya ya. Nah, jadi letters jamak makanya pakai are. Oke. Are often used digunakan pasif ya, verb 3, past participle, oke. To finance export trade, but them can. Nah, ini verb. Nah, berarti seharusnya ini referensinya pronoun subjek ya. Nah, karena subjeknya pada commercial letters of credit, nah berarti seharusnya they ya, but they can have. Kemudian nomor 3 nih, when children experience too much frustration, frustration juga uncountable ya, jadi much. Its behavior, nah behaviornya siapa? Dia mengacu pada behaviorsnya children kan. Nah karena banyak, plural, seharusnya bukan its, tapi their behavior. Ya, behaviornya childrennya kan. Kemudian nomor 4, on March. Oke ya, on tanggal, on ketemu date, was shot as he was leaving. His was, nah ini dia kan verb. Sebelum verb seharusnya pronoun subjek ya, bukan kepemilikan gitu. Jadi seharusnya he was leaving. Kemudian nomor 5. Although the destruction that it causes, although ya, the destruction that it causes, it ini bukan ke destruction ya, reference-nya ya. Karena kalau misalnya reference-nya ke destruction, seharusnya langsung jelasin ketemu verb aja langsung ya, kayak the destruction that causes gitu. Nggak perlu membentuk subjek baru lagi. Nah, berarti kita bisa simpulkan it ini mengacu pada subjek berikutnya ya. Is often terrible cyclones. Nah, jadi it-nya ini mengacu pada subjek
Yang kedua ya, subjek cyclones gitu. Cyclones benefit much wider than. Oke. Karena cyclones ES. ES itu noun yang jamak ya, plural. Jadi nggak mungkin pakai it. Seharusnya they cause gitu. Jadi although the destruction that they cause yang disebabkan oleh cyclones gitu ya maksudnya. Noted ya. Jadi perhatikan kepemilikannya ini mengacu kemana gitu. Sudah tepat nggak gitu pronoun reference-nya. Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description. Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Oke, so see you on the next video.